Bang JP. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Sanju Tobing. Dimana di sini saya memberikan kembali 5 tim terbaik yang telah saya racik ataupun telah saya prediksi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan hingga kita terus bisa berkarya meracik parlay. Buat teman-teman betor saya, setia saya yang masih belum like ataupun subscribe ataupun yang baru bergabung di channel saya, bantu saya supaya lebih semangat lagi untuk bisa berkarya untuk meracik parlay. Dimana tim terbaik yang telah saya kumpulkan diantaranya dimana ada di Piala Afrika ada antara Kamerun menghadapi Gambia. Yang kedua ada di Liga Spanyol antara Eibar menghadapi USK. Yang ketiga ada di Liga Prancis ataupun Piala Prancis dimana diantaranya ada Marseille menghadapi Montpellier. Habis itu yang keempat ada di Liga Championship Inggris ada QPR Rangers menghadapi Reading. Yang terakhir ada di Piala Portugal antara Benfica menghadapi Sporting Lisbon. Final ya. Langsung saja kita ke partai yang pertama di mana diantaranya ada Kamerun menghadapi Gambia, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Kamerun memberikan poin 3/4, poin 1 di mana over under berada di over 1/3/4, over 2. Tuan rumah Kamerun akan ditantang tim debutan Gambia di babak perempat final Piala Afrika 2021. Pertandingan di Japoma Stadion dijadwalkan kick off jam 23.00 WIB. Di atas kertas Kamerun lebih difavoritkan selain faktor tuan rumah, Vincent Aboubakar dan kawan-kawan juga unggul kualitas. Kamerun lolos dari penyisian grup sebagai juara grup A usai mengalahkan Burkina Faso 2-1 dan Ethiopia 4-1 serta imbang 1-1 dengan Cape Verde di babak 16 besar. Kamerun menaklukkan Komoros 2-1. Sang kapten Vincent Aboubakar memimpin daftar top skor sementara dengan torehan 6 gol. Di bawahnya ada sang kapten Compatriot Kartoko Ekambi. Gambia lolos dari penyisian grup sebagai runner up grup F. Di grup F mereka menang 1-0 atas Mauritania, imbang 1-1 dengan Mali, kemudian menang 1-0 atas Tunisia. Setelah itu Gambia menang 1-0 atas Guinea di babak 16 besar. Jika dilihat dari bentrokan terakhir mereka yang mempertemuan kedua tim pada tahun 2016 silam, Gambia harus takluk di tangan Kamerun dengan skor 0-2. Dengan hasil tersebut, mampukah Gambia membalaskan dendamnya atas Kamerun dan lolos ke semifinal? Untuk Kamerun memakai formasi 4-4-2 ada Andre Onana, Colin Spy, Jean Charles Caseleto, Mikel Gadjui, Natio Tolo, Maumi Ngameleo, Andre Frank Aguesa, Martin Hongla, Kartoko Ekambi, Eric Masim Chopo Moting, Vincent Aboubakar. Untuk Gambia ada formasi 4-1-4-1 ada Babokar Gaye, kiper, Dauda Ngum, James Gomez, Omar Skole, Pamado Jakne, Sulaiman Mare, Ebrima Kole, Yusufa Bob, Ebrima Darboy, Modo Baro, Musa Barau. Ya payah sebut namanya better ya. Langsung saja saya memprediksi untuk Kamerun menghadapi Gambia ya better ya. Dimana saya lebih mengunggulkan yang pastinya tuan rumah Kamerun karena bermain di kandang sendiri pastinya pendukung ataupun supporter tuan rumah lebih berpengaruh ya better ya. Kita mengambil di Kamerun memberikan poin 3/4. Untuk over under kita mengambil di over 1/3/4. Langsung saja kita ke partai yang kedua di mana ada di Liga Spanyol di mana antara Eibar menghadapi USK, di mana Eibar menduduki klasemen kedua dengan klasemen 46 sementara USK menduduki klasemen ke-15 dengan poin 30. Eibar saat ini masih dalam penampilan sangat buruk di mana laga terakhirnya mereka kalah 1-0 saat melawan LC, sementara USK yang akan mengunjungi markas Eibar dengan membawa bekal positif setelah di pertandingan terakhir yang berhasil meraih kemenangan 3-2 saat menjamu Granada. Untuk prediksi pemain ada Eibar di Dimitrovic, Pozo, Oliveira, Burgos, Arbila, Diop, Alvarez, Kajor, Gil, Inui, Kike. Untuk SK ada Fernandes, Maffeo, Pulido, Siopas, Luisinho, Galan, Masquera, Nuakali, Ferriro, Mir, Sandro. Kalau dilihat klasemennya untuk di bawahnya Eibar, klasemen ketiga ada Almeria membuntuti dengan 46 poin yang sama dengan Eibar ya better ya. Dan selisih golnya pun lebih plusnya Almeria. Kalaupun ini seri ataupun kalah, kemungkinan besar Almeria bisa naik ke klasemen kedua ini. Tertinggal Eibar ini ya better ya.
Untuk partai Eibar menghadapi WSK, saya mengunggulkan di Eibar dengan kita memberikan poin seperempat ataupun poin setengah, tapi lebih aman yang kita memberikan poin seperempat, di mana over under saya rasa ini akan alot ini. Kita mengambil di under 2,5. Untuk partai yang ketiga, di mana ada antara Piala Prancis antara Marseille menghadapi Montpellier, di mana di sini Bandar memberikan pasaran untuk Marseille memberikan poin 1, poin 3/4, poin 1/4, di mana ada over undernya berada di over 2,5, over 2,3/4, over 2/4. Laga antara Marseille menghadapi Montpellier akan menjadi salah satu dari 3 laga seru dan paling ditunggu di Piala Prancis musim ini. Secara prediksi pertandingan antara Marseille dan Montpellier akan menjadi laga menarik mengingat keduanya adalah penghuni papan atas Liga 1 Prancis. Pertandingan Marseille dan Montpellier akan berlangsung di Stadion Velodrome. Marseille saat ini berada di 3 besar Liga 1 dan menjadi tim dengan pertahanan terbaik, sementara Montpellier berada di urutan ke-6 Liga 1, namun pertahanan mereka cukup mengkhawatirkan. Untuk 3 pemain Marseille dipastikan absen di pertandingan nanti mengingat mereka masih membela negaranya di Piala Afrika, sementara Conrad de la Fonte masih dilakukan karena baru sembuh dari cedera. Untuk Montpellier di sisi lain tidak bisa menurunkan Maxime STP, Pedro Mendes, dan Thibaut Thomas karena cedera, sementara Ambroise Oyongo tidak hadir karena membela timnas negara. 3 pemain lain Teji Sapaner, Jordan Perry, dan Steve Mafidi absen karena hukuman kartu. Untuk Marseille ada formasi di 4-1-4-1, ada Paul Lopez, Valentin Rongier, William Saliba, Duje Caleta, Carluan Perez, Bakar Kamara, Cengiz Under, Dimitri Payet, Matteo Guardiojus, Luis Enrique, Cedric Bakambu. Untuk di Montpellier sendiri ada formasi 4-4-2, di mana di Dimitri Bertaut, Junior Sambia, Nicolas Koja, Mamadou Sakho, Mihailo Ristic, Laurent Molet, Gabriel Bares, Joris Cotar, Nicolas Giocini, Sefe Eliwai, Valeri Germain. Marseille diunggulkan di pertandingan ini untuk meraih kemenangan, tapi masih keajaiban bisa terjadi. Untuk pertandingan antara Marseille menghadapi Montpellier, saya memprediksi karena memang di sini Marseille memprediksi untuk klasemennya better ya. Dia menduduki klasemen ketiga, sementara Montpellier menduduki klasemen ke-6. Karena Montpellier saya pikir untuk di klasemennya tidak terlalu banyak yang dikejar ya better ya. Sementara untuk Marseille ini masih ada yang dikejar untuk di Liga ya. Kalaupun mereka ngotot di Piala Prancis ini, kemungkinan mereka bisa terkejar mundur ya, dilangkai oleh Strasbourg ya untuk naik ke papan atas. Sementara untuk Montpellier sendiri ya tidak terlalu ngotot dia untuk di Liga ya, karena masih jauh dari harapan dia bisa lolos. Karena saya memprediksi di sini untuk kita menahan di Montpellier dengan menahan 1/4, dengan over under kita mengambil di over 2/4. Kemungkinan prediksi saya ini Montpellier bisa masukkan gol ini betul ya. Kita menahan di Montpellier 1/4 dengan mengambil over under di over 2/4. Langsung saja ke partai yang keempat, di mana diantaranya ada QPR Rangers menghadapi Reading di Liga Championship Inggris, di mana Bandar memberikan pasaran untuk QPR memberikan poin 1, poin 1/4, poin 3/4, di over under berada di over 2,3/4, over 3, over 2,5. Kalau saya memprediksi ini untuk QPR ini di peringkat keempat dia nih dengan 48 poin, harus ngotot dia nih menang ini ya betul ya. Sementara lawannya Reading juga di atas 3 zona degradasi, 3 tim degradasi, dia di atasnya di klasemen ke-21 ya betul ya. Ya ini kalau QPR tidak menang ini keterlaluan ini betul nih. QPR Rangers akan tanpa back sayap muda Samuel Kalum, sementara ada keraguan atas ketersediaan pemain internasional Norwegia Stefan Johansen dan pemain sayap Chris Walong, ketua Elias internasional Maroko, dan Sendian internasional Senegal. Keduanya mewakili negara mereka. Selain itu tidak ada masalah yang diketahui, dan manajer Mark Warburton diharapkan memiliki skuad yang fix penuhnya.
Untuk di ready manager Reading Veljko Panovic tidak dapat menggunakan jasa gelandang Brazil Felipe Haruna, pemain internasional Kroasia Alen Alilovic, bek tengah berpengalaman Scott dan pemain sayap Jakub Mete. Ada keraguan atas ketersediaan bek muda Tomin Kritryer dan gelandang Office Ejera. Pemain internasional Jamaika Liam Moore dan pemain internasional Granada Junior Holit diperkirakan tidak akan tersedia. Untuk GPR menghadapi Reading saya mengunggulkan, ini yakin saya GPR bisa menang dengan kita memberikan poin 3/4. Dengan over under kita mengambil di over 2,5, saya yakin juga ini ada 3 gol ya better ya. Kita mengambil di GPR dengan memberikan poin 3/4 dengan over under mengambil di over 2,5. Untuk partai yang kelima di mana diantaranya ada Piala Portugal Liga Cup, di mana diantaranya ada Benfica menghadapi Sporting Lisbon, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Sporting Lisbon memberikan poin 1/4 dengan ada juga leg-legan di mana over under berada di over 2,5, over 2/4. Derby de Lisboa adalah salah satu persaingan paling sengit dalam sejarah sepak bola Portugal sejak tahun 1907. Benfica dan Sporting Lisbon adalah dua tim besar dalam sepak bola Portugal dan kami mengharapkan pertandingan mendebarkan. Namun Sporting Lisbon menuju permainan sebagai tim yang lebih baik dan akan memberikan tim kepada mereka untuk menang dan meraih gelar. Untuk Sporting Lisbon, saya ulangi, untuk Benfica ada formasi 4-4-2, ada Osesias, Dimos, Valentino Lautaro, Jan Vertonghen, Andrea Almeida, Alexandro Grimaldo, Gilberto, Julian Well, João Mario, Pigi, Romania Remco, Everton. Untuk formasi Sporting Lisbon ada 3-4-3 di mana ada Antonio Adan, Sebastian Cotes, Gonzalo Inacio, Johiar Pedal, Ricardo Esgiayo, Joao Hayo Palhinha, Mateus Nunes, Mateus Reis, Pedro Gonçalves, Pablo Sarabia, Paulinho. Untuk partai Benfica menghadapi Sporting Lisbon, saya lebih mengunggulkan Sporting Lisbon dengan kita mengambil leg-legan karena ini bermain di tempat netral ya, better ya. Dimana over under kita mengambil di under 2,5 karena ini partai final ya, better ya. Oke lah, tadi itu 5 tim terbaik yang telah saya tambahkan untuk hari ini. Semoga kita bisa JP. Jangan lupa untuk para better yang baru bergabung di channel saya untuk tekan like, subscribe, dan channel loncengnya untuk memacu saya memberikan konten-konten yang terbaik dan tentunya membuat kita JP. Oke para better, semoga kita selalu diberkati dan selalu bisa JP. Good job.